Oke, mungkin kita langsung mulai saja. Eh, Basic training analisa fundamental forex bagian yang keempat. Sebenarnya ini adalah yang keempat, tapi nanti saya upload ke YouTube-nya bagian yang ketiga. Jadi materi yang akan kita bahas malam hari ini ada dua data. Yang pertama itu adalah GDP atau Gross Domestic Product, sementara yang kedua itu adalah inflasi. Jadi kedua hal ini sangat berhubungan satu sama lain. Nah, pertanyaannya gini. Mengapa ada beberapa data itu memberikan dampak yang begitu besar terhadap pergerakan harga, sementara yang lain dampaknya tidak seberapa. Sebenarnya materi ini sudah saya bahas di setiap sesi, maksudnya di part pertama, kedua, dan ketiga, tapi di bagian keempat pun ini saya ulangi kembali. Jadi di dalam memahami struktur makroekonomi itu ada yang memberikan indikator awal, ada yang sudah memperlihatkan faktanya. Nah, semalam itu saya bahas tentang data ketenaga kerjaan. Jadi itu adalah fakta awalnya. Tapi ketika data ketenaga kerjaan, maksudnya non-farm payroll maupun unemployment rate itu kalau berlangsung selama 3 bulan berturut-turut, puncaknya puncaknya inilah nanti yang kita sebut dengan data GDP. So kalau begitu, apa itu GDP? Di sini saya tidak akan menggunakan bahasa yang ngejelimet atau bahasa terlalu ilmiah, karena yang paling penting buat saya itu adalah substansinya kita dapat. Jadi gross domestic product atau produk domestik bruto, ya definisi sederhananya itu adalah total produksi barang dan jasa yang ada di satu negara untuk periode tertentu. Nah, periodenya itu biasanya kita ngitung per kuartal atau per 3 bulan. Penekanan utama saya di sini adalah total produksi. Jadi total produksi itu adanya aktivitas ekonomi, ya, adanya aktivitas ekonomi yang memberikan nilai, ya, dalam bentuk pajak. Jadi baik bentuknya barang maupun dalam bentuknya jasa. Nah, kalau produksi dalam bentuk barang biasanya itu kita asosiasikan dengan pabrikan, karena mayoritas barang itu kan diproduksi oleh mesin. Sekalipun ada produksi yang berhubungan dengan UMKM, tapi kan jumlahnya tidak terlalu besar. Apalagi kalau di Amerika, ya, uh, industri yang paling besar itu adalah industri yang berhubungan dengan pabrikan. Nah, ketika industri pabrikan ini meningkat dalam jumlah yang signifikan, maksudnya di atas 50% selama 2 bulan berturut-turut, kan ada ekspansi. Nah, ekspansi ini otomatis nanti yang akan mempengaruhi industri dari sektor jasa, terutama yang paling dekat sekali itu adalah distribusi. Oke, clear ya? Nah, sekarang kalau GDP masing-masing negara itu, ya, sudut pandang penghitungannya secara global itu ada tiga. Jadi ada negara yang menghitung GDP-nya itu berdasarkan produksi. Ada negara yang menghitung berdasarkan pendapatan. Nah, ada juga yang menghitungnya dari sudut pandang belanja. Jadi kalau kita contohkan misalnya di Jepang, karena dia negara eksportir, maka GDP-nya itu lebih dihitung dari sudut pandang pendapatannya. Jadi dari sudut pandang penjualan dari negara tersebut. Nah, sementara Amerika penghitungan GDP-nya itu berdasarkan belanja. Kenapa belanja? Karena karakter negara masyarakat Amerika itu adalah consumer spending. Jadi 2/3 atau 70% pendapatan negara itu, maksudnya pendapatan negara dari sektor pajak itu adalah dari belanja retail. Nah, karena penghitungan GDP US dari sisi belanja, otomatis kan kita akan bahas pada malam ini. Karena apa? Karena nanti ini ada korelasinya dengan materi-materi sebelumnya. Nah, pertama belanja yang dihitung di GDP US itu adalah belanja rumah tangga. Jadi belanja rumah tangga ini erat kaitannya dengan retail. Jadi inilah materi basic training analisa fundamental yang bagian pertama. Di sini saya kupas tuntas. Jadi retail itu nanti terbagi dua, yang paling dominan ada durable good order, ada non durable good order. Jadi kalau durable good order ini belanja untuk barang yang kategorinya tahan lama, biasanya dihitung 3 sampai 5 tahun. Nah, yang kedua itu adalah non durable good order. Jadi ini pesanan
ya atau order yang berhubungan dengan konsumsi yang sifatnya habis. Jadi kalau belanja rumah tangga ini meningkat, biasanya dari sisi manufaktur ya otomatis ya terjadi peningkatan. Nah, peningkatan dari sisi manufaktur ya uh, terutama ya manufaktur pabrikan itu harus didukung oleh belanja pemerintah. Jadi salah satu ya tugas negara itu adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonominya ya bukan hanya di masa lalu tapi juga pertumbuhan ekonomi di masa depan. Jadi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang, ya belanja pemerintah itu yang paling dominan banget itu kan adalah infrastruktur. Jadi saya contohkan pemerintah membangun lokasi one stop industri misalnya. Nah, one stop industri ini kan otomatis dibangun jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan internet dan seterusnya. Itu kan yang memfasilitasi adalah negara. Nah, ketika infrastruktur yang dibuat oleh negara meningkat, biasanya diikuti dengan gaji. Artinya ada pertambahan tenaga kerja atau pegawai pemerintah di sana untuk melayani atau memfasilitasi kebutuhan para investor. Nah, yang menariknya itu adalah belanja militer. Jadi salah satu yang diperhatikan oleh pelaku pasar itu adalah belanja militernya satu negara. Jadi ketika belanja militernya satu negara meningkat, itu selalu diidentikan terjadinya pertumbuhan di negara tersebut. Kenapa? Karena eh, militer itu salah satu fungsi utamanya adalah untuk melindungi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Oke, jadi belanja rumah tangga itu akan mempengaruhi belanjanya pemerintah. Nah, belanja pertama yang kedua ini dia akan mempengaruhi para investor. Jadi investor pun mulai berani berinvestasi. Nah, investor ini nanti kita bagi menjadi dua kriteria. Jadi ada investor individual ya atau pribadi ya. Sementara yang kedua itu adalah investor dalam bentuk institusi. Jadi misalnya kalau untuk individual ya mayoritas investasi yang dilakukan oleh investor itu adalah di sektor properti. Jadi alat ukurnya jelas. Jadi ketika orang sudah memiliki rumah terus dia membeli rumah baru ya itu tujuannya buat apa? Sudah pasti buat investasi. Karena itu nanti kalau kita melihat data housing, jadi data housing itu kan ada 4. Ada building permit, ada housing start, ada pending home sale, yang keempat itu ada existing home sale. Nah, dari keempat data ini yang paling dilihat itu adalah dari sisi existingnya. Jadi kalau ada komplek perumahan, ya rumah itu nggak laku-laku, tiba-tiba laku. Ya itu sudah pasti ada yang berinvestasi. Nah, yang kedua investor untuk ya levelnya levelnya company. Jadi kalau company itu investasinya dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk manufaktur baru, maksudnya dalam bentuk pabrik baru. Jadi kalau pabrik baru itu tercipta, biasanya diikuti juga dengan infrastrukturnya distribusi baru. Jadi ada pelabuhan baru, jalan baru, membutuhkan kendaraan baru dan seterusnya. Jadi kalau dibuat alur belanja rumah tangga meningkat, biasanya diikuti dengan belanja negara meningkat. Nah, ketika belanja negara meningkat, maka investor pun berani berinvestasi. Artinya tingkat confident mereka berinvestasi itu jadi tinggi. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya penghitungan GDP US itu dihitung dari ekspor netnya. Jadi neto itu maksudnya selisih antara ekspor mereka dengan impornya. Nah, nanti kita melihatnya ini di data trade balance. Jadi kalau kita bisa mengemas data ini kan dalam bentuknya puzzle. Ya, nanti kita akan mendapatkan gambaran yang lebih detail ya tentang arah ekonomi per 3 bulan. Jadi tadi saya ulangi sekali lagi, indikator awal ya dan fakta awal. Jadi misalnya data retail sale bulanan, in manufaktur bulanan, itu kan indikator awal. Sementara untuk non pam payroll bulanan itu fakta awal. Nah, kalau ini kita gabung ya selama 3 bulan berturut-turut ya muncullah nanti data GDP yang akan memperlihatkan dengan jelas arah ekonomi ini mau kemana.
Nah, ketika kita benar-benar tahu arah ekonomi, ya otomatis ya kemana pergerakan uang untuk jangka menengah, jangka panjang nanti kelihatan. Jadi trennya kelihatan. Jadi penguatan US dollar, terus saham maupun indeks saham kemana, komoditi kemana, itu nanti kita bisa tahu. Oke, nah ini data GDP. Dari data GDP ini nanti akan ketahuan ya apakah inflasi di negara tersebut terjadi atau tidak. Ya, apakah inflasinya terlalu tinggi atau sebaliknya. Ya, jadi ketika inflasi terlalu rendah itu yang kita sebut dengan deflasi. Oke, di sini kita akan belajar dulu apa sih itu inflasi. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah melihat video saya sebelumnya, sebenarnya saya sudah membahas ini. Tapi bagaimana cara menghubungkan antara satu data dengan data yang lain? Dalam hal ini bagaimana cara menghubungkan data GDP dengan data inflasi? Inilah yang akan saya bahas lebih detail. Nah, start kita dari sini. Apa sih inflasi? Jadi inflasi ini uh, sebenarnya suatu mekanisme pasar. Jadi kalau definisinya suatu proses, jadi ada jangka waktu meningkatnya harga barang secara umum. Jadi ada peningkatan itu biasanya dimulai dari core dan energi. Jadi makanan dan bahan bakar. Oke. Ketika dari core makanan dan energi ini meningkat dan itu berlangsung terus-menerus serta mempengaruhi ini ya mempengaruhi kenaikan harga barang yang lain, maka itulah yang kita sebut dengan inflasi. Jadi kenaikan satu dua barang saja ya sekalipun harganya tinggi itu tidak bisa kita bilang inflasi. Jadi inflasi itu ada proses berkelanjutan di sana. Nah, sekarang kalau mengikuti definisi ini ya, sebenarnya inflasi itu disebabkan dua hal. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa menyebabkan inflasi, tapi memburuknya ekonomi juga bisa menyebabkan inflasi. Karena itu dari data GDP itu nanti itu bisa kelihatan dengan jelas ya apakah inflasi itu disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi atau sebaliknya. Nah, sekarang kita akan bahas ya penyebab inflasi karena pertumbuhan ekonomi ini nomor satu, nomor dua. Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi, ya ini bisa membuat konsumsi masyarakat itu meningkat. Jadi saya ilustrasikan misalnya pendapatan di bulan pertama 5 juta, terus bulan kedua terjadi peningkatan 7 juta. Oke, di bulan ketiga ada lagi peningkatan signifikan sampai 12 juta per bulan. Nah, ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka demand ya terhadap retail pun meningkat. Oke. Nah, yang kedua, ya ketika demand masyarakat uh, itu meningkat, ini akan menyebabkan berlebihnya likuiditas di pasar. Jadi jumlah uang yang beredar itu terlalu besar. Nah, jumlah uang yang terlalu besar ini bisa memunculkan yang dinamakan dengan spekulasi. Jadi ketika masyarakat mempersepsi ya ekonomi akan terus bertumbuh, ya mulai spekulan masuk biasanya di sana. Sementara yang nomor 3 dan nomor 4 ya, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ini inflasi yang disebabkan oleh memburuknya ekonomi. Ya, jadi kalau ekonomi memburuk ya, biasanya terjadinya ketidakstabilan distribusi barang. Ya, jadi ketika ekonomi memburuk itu ya demand terhadap barang kan berkurang. Nah, ketika demand terhadap barang berkurang, ya biasanya distribusi yang berhubungan dengan barang tersebut juga tidak stabil. Ya karena apa? Karena orang menjual hanya ketika ada demand. Tapi kalau tidak ada demand, ya maka orang pun tidak akan mendistribusikan barang ataupun menjual barang. Nah, sekarang ketika ya kalau distribusi barang menjadi tidak stabil, maka uh, ketidakstabilan ini juga mempengaruhi penjualan. Nah, ketidakstabilan penjualan itu membuat yang dinamakan dengan stok barang itu tidak ada, ya atau berkurang drastis. Nah, sesuai dengan teori konsep supply dan demand ya,
ketika suplai barang berkurang, ya maka harganya pun gila-gilaan. Bahkan beberapa bulan yang lalu itu sempat terjadi di Indonesia, ya contohnya minyak goreng. Jadi ketidakstabilan distribusi barang yang menyebabkan ketidakstabilan penjualan. Jadi ketika suplai barang sedikit, ya harganya naik kemana-mana. Nah yang terakhir, yang kelima ini, ketika distribusi barang bermasalah, otomatis kan penjualan bermasalah. Nah ini menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Nah sekarang kita kenalin dulu ya level tingkat keparahan sebuah inflasi. Jadi inflasi itu kan ada levelnya. Yang pertama itu kita sebut dengan inflasi ringan. Jadi inflasi ringan ini adalah inflasi yang kurang dari 10% per tahun. Jadi ini level inflasi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Nah yang kedua, ini ada inflasi sedang, range-nya itu antara 10 sampai 30%. Yang ketiga itu adalah inflasi berat 30 sampai 100%. Nah, yang terakhir ini adalah hiperinflasi. Nah, inflasi yang nomor 2 sampai nomor 4 ini adalah inflasi yang disebabkan karena ekonomi bermasalah. Ya. Dalam artian bukan karena pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita bahas yang dinamakan dengan inflasi ringan. Jadi, inflasi ringan ini adalah inflasi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Apa dampaknya inflasi ringan? Oke, yang pertama ya ketika terjadinya pertumbuhan ekonomi secara stabil ya. Ini akan meningkatkan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu kan dari mana ya? Dari pajak. Jadi ketika retail sale meningkat, otomatis kan mempengaruhi manufaktur juga meningkat. Jadi ketika manufaktur meningkat, ya, maka pendapatan tenaga kerja yang sudah ada pun meningkat. Apalagi kalau peningkatan itu di atas 50% untuk sektor manufaktur. Artinya akan tercipta yang dinamakan dengan lapangan kerja baru. Nah, peningkatnya pendapatan nasional ini, ya ini akan mempengaruhi gairah kerja. Jadi gairah kerja masyarakat pun tinggi. Jadi saya contohkan kalau pendapatan kita, ya, itu hanya 3 juta, tiba-tiba terjadi kenaikan 5 juta, ya semangat kerja kita juga akan berbeda. Nah, ketika semangat kerja mayoritas masyarakat tinggi, maka banyak orang yang mulai mau menabung. Jadi ketika banyak orang yang menabung, maka di sana bank memiliki yang dinamakan dengan likuiditas. Nah, jadi kalau likuiditas tinggi, itu menyebabkan bank bisa memberikan kredit kepada masyarakat luas. Nah, ketika kredit terjadi, maka banyak orang mulai berinvestasi. Jadi, ini inflasi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Jadi, oke, kita bahas yang kedua. Jadi, kalau tadi inflasi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, nah yang kedua itu inflasi karena ekonomi bermasalah atau terjadinya penurunan ekonomi. Nah, di sini kebetulan saya salah ketik, jadi saya mohon maaf. Inflasi yang disebabkan oleh penurunan ekonomi itu sudah dimulai dari inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Oke. Nah, ketika inflasi yang disebabkan oleh penurunan ekonomi atau bermasalahnya dari sektor ekonomi, pertama ya perekonomian itu jadi kacau dan lesu. Nah, bagaimana cara mempersepsi kalimat ini? Oke, kenapa ekonomi jadi kacau dan lesu? Ketika ekonomi tidak terjadi pertumbuhan, alias kan dibalik, ya, artinya terjadi penurunan. Salah satu indikator ya penurunan ekonomi itu kan dimulai dari yang menurunnya permintaan dari sektor retail, otomatis omset dari sisi manufaktur kan berkurang. Nah, ketika dari sisi manufaktur ini omsetnya berkurang, pertama kali yang kena dampak itu sudah pasti tenaga kerja. Jadi ada yang dirumahkan, ada yang dipotong gaji, ya bahkan diberhentikan. Oke, dari sisi ekonomi permintaan sudah tidak ada, pengangguran pun otomatis kan meningkat. Artinya permintaan terhadap barang di masa yang akan datang yaitu semakin menurun. Nah, itulah yang kita maksudkan perekonomian jadi kacau dan lesu. Jadi tidak hanya terjadi saat ini, tapi bisa bulan depan bahkan 3 bulan yang ke depan.
Nah, karena ekonomi jadi kacau dan lesu, ya otomatis yang kedua pun terjadi. Orang tidak semangat kerja karena biaya hidup yang tinggi. Ya kenapa saya bilang biaya hidup yang tinggi? Ya kalau kita uh, bekerja nih di sebuah perusahaan, perusahaan tidak ada omsetnya. Kalau tidak ada omsetnya, artinya kan tidak akan ada yang terjadinya pendapatan. Yang lebih parahnya lagi kan kalau kita dirumahkan. Ya, kalau kita dirumahkan, biasanya pendapatan kita itu dipotong 50%. Artinya income kita itu tidak bisa mengcover biaya hidup kita. Artinya apa? Semangat kita kan juga ikut menurun. Nah, ketika semangat kerja kita uh, menurun karena biaya hidup yang tinggi, maka yang ketiga ini pun terjadi. Ya, kita tidak akan mungkin mampu menabung. Ya, jangankan untuk menabung, mungkin untuk biaya hidup saja kekurangan kan. Nah, kondisi ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini membuat ya para investor itu takut berinvestasi. Kenapa takut berinvestasi? Ketika permintaan tidak ada, ya otomatis supply kan tinggi, ya. Supply yang tinggi ini itu membuat apa? Ya, biaya produksi itu kan semakin tinggi. Kenapa? Karena tidak ada demand. Nah, sesuai dengan teori ekonomi, ya, ketika tidak ada permintaan, ya, barang itu kan jadi murah. Sementara biaya produksi kan tetap. Nah, yang keempat ini yang menyebabkan yang kelima pun terjadi. Tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran ini tidak hanya terjadi pada tenaga kerja, tapi juga terjadi pada investor. Jadi gelombang masalahnya itu tidak hanya individu tapi juga terjadi corporate. Ketika corporate bermasalah, maka negara pun pendapatannya bermasalah. Ya dari mana mereka bisa dapat pajak? Kalau yang dinamakan dengan pekerja tidak ada income, ya dari perusahaan juga tidak ada income. Jadi inflasi yang disebabkan ya karena ekonomi bermasalah itu jauh lebih ngeri dibandingkan inflasi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Dan ini pernah terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia itu pernah hiperinflasi sampai 600%. Yang terjadi apa? Terjadi pergantian rezim. Ya, terjadi pergantian pemerintahan. Karena dianggap tidak mampu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur data inflasi? Ya, kalau yang paling umum itu ada dua ya. Jadi kalau di Amerika itu data inflasi itu diukur dari data CPI, yang kedua itu adalah dari data PPI. Jadi apa CPI? Oke, CPI ini adalah Consumer Price Index. Jadi ini kan bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya, indeks ini adalah rata-rata, ya, rata-rata harga konsumen. Jadi nilai rata-rata harga konsumen itu diukur setiap bulan. Ya, jadi kalau bulan ini saya ilustrasikan misalnya bahan bakar anggaplah bensin. Di bulan ini misalnya harganya 7.000. Jadi kalau bulan depan naik tuh misalnya 7.350, artinya kan terjadi kenaikan 3%. Jadi kalau terjadi kenaikan itu terus-menerus ya tetap juga bermasalah sekalipun ekonomi bertumbuh. Nah, yang kedua, inflasi itu diukur dari data PPI atau Producer Price Index. Jadi atau indeks harga konsumen. Jadi dari ya nilai rata-rata produksi itu diukur nanti akan mempengaruhi nilai rata-rata harga konsumen. Jadi yang paling dilihat dari kedua data ini adalah data CPI-nya. Jadi ketika indeks harga konsumen terjadi peningkatan, maka itu terjadi inflasi. Nah, sekarang masing-masing negara itu kan memiliki target inflasi. Jadi misalnya seperti Amerika, target inflasinya untuk tahun 2022 itu adalah 2%. Nah, sementara inflasi yang sudah terjadi ya sampai bulan terakhir kemarin itu adalah 8,3%. Nah, sekarang bagaimana cara mengecek data GDP ya untuk tahun 2022 ini dan bagaimana juga cara meng-cross check data CPI atau data inflasi. Oke, teknisnya seperti ini.
Jadi teman-teman kalau untuk GDP ya ketikkan saja data gdpusinvesting.com. Nah, sebaliknya untuk melihat data CPI, nanti tinggal kita ketikkan saja CPI usinvesting.com. Nah, di bagian ini kita pilih produk domestik bruto, sementara untuk yang CPI ini kita pilih IHK, jadi indeks harga konsumen. Oke, jadi ini adalah GDP US ya untuk kuartal yang pertama. Jadi di dalam menghitung GDP itu kan ada yang menghitung per kuartal per 3 bulan, ada yang menghitung per semester, ada yang menghitung per tahun. Jadi kalau per kuartal itu dihitung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Nah, data ini dirilisnya itu adalah bulan April. Nah, jadi data yang kita lihat ini adalah data kuartal pertama ya untuk GDP US. Lah, kenapa kok ini kok bulan 5? Oke, data GDP itu dia ada 3 tingkatannya. Jadi ada pertama ada preliminary GDP, ada expand GDP, ada final GDP. Nah, yang kita lihat ini adalah final GDP-nya US. Jadi bulan April itu adalah data awalnya, ya. Terus di sepanjang kalau nggak salah itu 2 minggu setelahnya itu muncul yang dinamakan dengan expand GDP. Jadi ada yang ketinggalan itu dikasih tahu. Nah, yang terakhir itu adalah finalnya. Jadi nanti kita melihat final GDP-nya. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat GDP Amerika ya. Jadi kalau kita ingin melihat GDP Amerika misalnya yang bulan April, ini kan keluarnya ini tanggal 28 April. Nah, inilah nanti yang kita sebut dengan preliminary GDP. Ya, jadi perannya. Nah, tanggal 26 Mei ini adalah finalnya. Nah, jadi yang mesti kita perhatikan itu adalah yang final GDP. Oke, di dalam melihat data GDP ini, ya yang paling penting itu kan prediksinya 1,3%. Nah, yang paling penting itu aktualnya itu dia yang paling penting itu adalah aktualnya berapa. Karena gini, previousnya kan datanya minus 1,4%. Oke. Nah, prediksinya dia akan keluar 1,3%. Artinya ini sekalipun terjadi pertumbuhannya tinggal seberapa besar. Kalaupun minus, ya minusnya juga tinggal seberapa besar. Itu kan yang pengen diketahui oleh pasar. Nah, untuk membaca data seperti ini nanti teman-teman ya lihat yang bagian paling bawah ini. Nah, mungkin saya bacakan saja. Data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif. Positif itu artinya terjadi penguatan US dollar, saham atau indeks sahamnya terjadi kenaikan, sementara untuk komoditinya juga terjadi kenaikan. Nah, bagaimana cara mempersepsi data ini? Ini kan prediksinya minus 1,3%. Jadi kalau dia minus 1,5%, ini kan terjadi penurunan. Ya. Kalau penurunan seperti ini artinya apa? Terjadinya yang dinamakan dengan pelemahan US dollar. So kalau begitu tanggal 1 April sampai tanggal 30 Juni itu kan ada GDP yang kedua, nanti rilisnya kurang lebih sekitar awal Juli. Nah, di sini kan Amerika ada rencana mau menaikkan suku bunga beberapa kali lagi di tahun 2022. Tapi kalau melihat GDP pertumbuhannya seperti ini, ya planning itu atau rencana itu bisa saja berubah. Oke.